الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر بأرباب الحجاب وحاط عنه من سماء العقل ثم استواه على الإيمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Jikalaulah kita menghitung akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan laut-lautan di permukaan bumi ini sebagai tintanya. Kita jadikan ranting-ranting di permukaan bumi ini sebagai penanya. Kita jadikan daun-daun di permukaan bumi ini sebagai kertasnya. Tak akan bisa kita menghitung akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah meminta kepada kita cuma satu. Waskuruli wa la takfurun, kata Allah. Bersyukurlah kalian dan jangan sekali-kali kalian kufur, kata Allah. Dan bersolawat kita kepada Nabi Yunus, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia. Sebelum Nabi datang, dunia ini gelap gulita. Tetapi ketika Nabi datang ke dunia ini terang menerang seperti lentera yang menerangi. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Sekikir-kikir umatku di permukaan bumi ini bukan orang yang tidak mau menginfakkan akan hartanya, bukan orang yang tidak mau akan mensedekahkan akan hartanya. Tetapi kata Nabi, sekikir-kikir umatku di permukaan bumi ini ketika mendengar namaku, kata Nabi, dia tidak mau berselawat kepadaku, kata Nabi. Jadi marilah kita berselawat kepada Nabi Yunus, Nabi yang paling agung, Nabi yang paling mulia, dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah ajma'in. Mudahan kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dan khatib tak bosan-bosannya menyampaikan akan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwah dalam arti kata intisalu awamirillah wajtanibun nawahi sirran alamiyah. Menjunjung tinggi akan perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya, baik itu terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Siang jemaah Jumat rahimakumullah. Ketika sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi, apakah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama ialah as-salatu 'alal waqti. Salat pada waktunya. Qala, maka berkata sahabat, summa ay, kemudian apa ya Rasul? Maka berkata Rasul, birru walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qala, maka berkata seorang sahabat tadi, summa ay, kemudian apa? Qala, maka berkata Rasul, al jihadu bis sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah as-salatu 'alal waqtiha, salat pada waktunya. As-salatu imanuddin, salat itu adalah tiang agama. Kalaulah diibaratkan, salat itu seperti bangunan. Apa maksudnya seperti bangunan? Jikalaulah bangunan ini tidak ada tiangnya, jikalaulah bangunan ini tidak ada pondasinya, bangunan ini tidak akan tegak. Begitu juga yang namanya salat. Tiang dari agama Islam ialah salat.
Jikalaulah umat muslim, umat Islam di permukaan bumi ini meninggalkan yang namanya solat, agama Islam akan runtuh. Karena tiang dari agama Islam ialah solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Ma salakakum fis saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Kenapa kalian semua masuk ke dalam neraka Saqar, kata Allah? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka semua menjawab, karena kami tidak masuk ke dalam golongan-golongan orang yang melaksanakan solat. Orang yang tak mau melaksanakan solat akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Saqar. 60 kali 9 lipat panasnya dari api dunia. Bayangkan saudara-saudara sekalian, sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Orang yang tak mau melaksanakan yang namanya solat, dia lebih binasa daripada seorang iblis. Kenapa dia lebih binasa daripada seorang iblis? Iblis dia cuma tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tetapi kita manusia, makhluk yang diciptakan yang paling sempurna, tidak mau sujud kepada yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jikalaulah solat kita buruk, amalan kita pasti buruk. Tetapi sebaliknya, jikalau solat kita bagus, amalan kita akan bagus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, birru walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan." Sembahlah Allah dan jangan kamu pernah mensekutukannya dengan apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita disuruh untuk menyembah Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tidak mensekutukannya, tidak mensyarikatkannya dengan apapun, dan berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua? Karena ibu yang sudah melahirkan kita bermandian akan keringatnya, menahan sakitnya. Ayah banting tulang kemari ke sini untuk mencari nafkah. Bayangkan saudara-saudara sekalian, muliakanlah kedua orang tua, terutama ibu. Pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah yang paling mulia? Siapakah yang paling utama kita perbaiki, kita muliakan? Dan Rasulullah SAW menjawab, ummuka, ibumu. Summa ai, kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Dan yang keempat kalinya baru dijawab oleh Rasulullah SAW, abuka, ayahmu. Kita diutamakan untuk memuliakan yang namanya ibu, karena di bawah telapak kaki ibu terletaklah surga. Ridha fi ridha walidain wa sukhtallahi fi sukhti walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridha kedua orang tua, dan murkanya Allah pula terletak kepada murka kedua orang tua. Jikalaulah kita muliakan ibu, pasti Allah sayang kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalaulah kita durhaka kepada ibu, Allah akan marah kepada kita, Allah akan murka kepada kita. Ingatlah saudara-saudara sekalian, muliakanlah ibu. Kita sebuah cerita seorang pemuda Yaman, dia yang memuliakan ibunya, orang yang paling miskin, ibunya yang sudah tua bangkah, lumpuh. Ibunya menginginkan dia bisa pergi haji, dan mencarilah seorang anak tadi akan anak sapi, dan mendidikkan anak sapi tersebut dari kecil sampai besar, mengangkat anak sapi tersebut dari atas bukit menuju bawah bukit, itu setiap hari, sampai sapi tersebut menjadi besar. Ketika sapi tersebut menjadi besar, seorang anak siap menggendong ibunya dari Yaman menuju Mekah. Alhamdulillah, seorang anak ini sampai membawa ibunya ke Mekah. Bayangkan saudara-saudara sekalian, namanya tidak terkenal di dunia, tetapi namanya terkenal di langit. Jadi muliakanlah kedua orang tua, karena kalaulah durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa yang paling besar. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, apakah jihad yang paling kuat ya Rasul? Dan Rasulullah SAW menjawab, jihad yang paling kuat ialah hawa nafsu, menahan akan hawa nafsu kita. Jikalaulah seorang ayah
pergi bekerja untuk mencari nafkah untuk keluarganya dengan niat karena Allah lillahi ta'ala. Ketika dia di perjalanan meninggal dunia, dia termasuk orang yang mati syahid, orang yang mati husnul khatimah. Begitu juga seorang anak yang menuntut ilmu dan ketika perjalanan untuk menuntut ilmu dia meninggal dunia, termasuk juga orang yang mati syahid, orang yang mati husnul khatimah. Jadi ada 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama as-salatu 'alal waqti, salat pada waktunya, dan yang kedua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dan yang ketiga al-jihadu fisabilillah. Mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberi faedah bagi kita semua, terutama bagi diri khatib sendiri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum min fi ayati wa zikril hakim tilawatahu innahu huwat tawwabur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahillazi qad akhraja nata'ijal fikri li arbabil hijah wa hata anhu min sama'il aqli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اختم لنا يا الله بالسعادة ولا تختم علينا يا الله بالشقاوة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله أكبر. أقيموا الصلاة.